Disebutnya nama Musa telah menjadi sebuah rantai yang membelenggu pikiran para pembacaku. Mereka pikir ini adalah cerita yang terjadi dahulu kala. Disebutnya Musa hanya berfungsi sebagai topeng. Tetapi cahaya Musa adalah persoalan mutakhir. Wahai sahabatku, Musa dan Firaun itu di dalam dirimu. Engkau mesti mencari pihak-pihak yang berlawanan ini di dalam dirimu sendiri. Pembangkitan Musa akan terus berlangsung sampai hari kebangkitan. Cahaya itu tidak berbeda. Walaupun lampunya berlain-lainan. Lampu dari tanah ini berbeda dengan sumbu itu. Tetapi cahaya mereka tidak berbeda. Ia dari alam sana. Jika engkau terus memandang kaca lampu, engkau akan bingung. Karena dari kaca muncullah sejumlah keragaman. Tetapi jika pandanganmu tetap kepada cahaya, engkau akan terbebas dari keragaman dan bermacam-macamnya bentuk yang terbatas. Dari tempat yang menjadi objek pandangan. Wahai engkau yang merupakan hakikat keberadaan. Dari sanalah munculnya perbedaan antara seorang yang beriman sejati dengan seorang Zoroaster dan dengan seorang Yahudi. Seekor gajah ditaruh dalam sebuah ruangan yang gelap. Beberapa orang Hindu membawanya untuk dipamerkan. Banyak orang yang datang untuk melihat. Semuanya masuk ke dalam kegelapan. Karena melihatnya dengan mata tidaklah mungkin. Setiap orang merabanya di tengah kegelapan dengan telapak tangan masing-masing. Orang yang tangannya meraba belalainya berkata, "Makhluk ini seperti sebuah pipa air." Bagi orang yang tangannya menyentuh telinganya, dia tampak seperti sebuah kipas. Orang yang lainnya lagi yang memegang kakinya berkata, "Menurutku bentuk gajah itu seperti sebuah pilar." Yang lainnya yang mengusap punggungnya berkata, "Sesungguhnya gajah ini seperti sebuah singgasana." Ketika seseorang mendengar penjelasan mengenai sang gajah, dia memahaminya sesuai dengan bagian yang disentuhnya saja. Berdasarkan beragamnya sasaran pandangan, berbeda-bedalah pernyataan mereka. Satu orang mengatakannya bengkok seperti dal. Yang lainnya mengatakan lurus seperti alif. Seandainya tangan masing-masing orang memegang lilin, tiada berbeda di dalam kata-kata mereka. Pandangan persepsi indrawi itu hanyalah bagaikan telapak tangan. Tidaklah telapak tangan itu mempunyai kemampuan untuk meraih keseluruhan gajah. Mata bagi lautan adalah suatu hal, sedangkan buih itu suatu hal yang lain lagi. Tinggalkan buih dan lihatlah dengan mata bagi lautan. Siang malam tiada hentinya gerakan arus buih dari lautan.
Engkau menatap bui, tetapi tidak lautnya. Kita bertumbukan satu sama lain bagaikan perahu. Mata kita gelap. Sungguh pun kita berada di air yang jernih. Wahai engkau yang telah tertidur di dalam perahu ragamu. Engkau telah melihat air. Tetapi lihatlah kepada air dari air itu. Air itu memiliki air yang menggerakkannya. Jiwa itu memiliki roh yang memanggilnya. Di manakah Musa dan Isa ketika sang matahari menyiramkan air kepada ladang benih ciptaan? Di manakah Adam dan Hawa ketika Tuhan memasangkan tali kepada busur ini? Lisan ini keluh. Lisan yang tidak keluh itu dari sebelah sana. Jika dia berbicara dari sumber itu, kakimu akan gemetar. Tapi jika dia tidak membicarakan itu, sungguh malang nasibmu. Dan jika dia berbicara dengan memakai ibarat, wahai anak muda, engkau akan terhijab oleh bentuk-bentuk itu. Engkau tertanam ke bumi. Bagaikan rumput kau anggu-anggukan kepalamu sesuai hembusan angin. Tanpa kepastian. Tetapi engkau tak memiliki kaki yang dapat membuatmu beranjak. Atau cobalah menarik kakimu keluar dari lumpur itu. Bagaimana mungkin engkau menarik kakimu? Hidupmu itu dari lumpur tersebut. Luar biasa beratnya bagi hidup seperti milikmu untuk berjalan. Tetapi, ketika engkau menerima hidup dari Tuhan, wahai huruf yang berirama, engkau menjadi mandiri dari lumpur ini dan akan terangkat. Ketika bayi yang semula menyusui disapi dari perawatnya, dia menjadi pemakan remah dan beranjak darinya. Bagaikan benih engkau terikat kepada susu dari bumi. Upayakanlah untuk menyapi dirimu dengan mencari makanan bagi kalbumu. Minumlah kata-kata hikmah, karena ia adalah cahaya yang terhijab. Wahai engkau yang tidak mampu menerima cahaya tanpa hijab, sampai engkau menjadi mampu menerima cahaya. Wahai jiwa, sehingga engkau mampu menatap cahaya hijab kepada sesuatu yang kini tersembunyi. Dan jelajahilah langit bagaikan bintang, atau bahkan berkelanalah tanpa batas, bebas dari langit manapun. Engkaulah yang datang menjadi dari ketiadaan. Katakanlah bagaimana caranya engkau menjadi. Engkau tiba tanpa menyadarinya. Bagaimana caranya engkau datang? Tidaklah engkau mengingatnya. Tetapi akan kami lantunkan sebuah isyarat. Lepaskanlah nalarmu dan perhatikan. Tutuplah telingamu
Lalu dengarlah. Tidak, takkan kuceritakan padamu. Karena engkau masih awam. Engkau masih di musim semimu. Belum lagi engkau sampai ke bulan Tamus. Wahai makhluk yang mulia, alam dunia ini bagaikan sebatang pohon. Kita bagaikan buah setengah matang pada pohon itu. Buah setengah matang melekat erat ke dahan. Karena selama mereka belum matang, takkan mereka sesuai bagi istana. Ketika mereka telah matang dan menjadi manis, sambil menggigit bibirnya, mereka sekedar menempel saja ke dahan. Ketika mulutnya telah dibuat manis oleh kesentosan, kerajaan alam dunia ini menjadi hambar bagi sang lelaki. Berpegangan erat dan melekatnya jiwa seseorang begitu kuatnya adalah tanda ketidakkematangan. Sepanjang engkau itu merupakan embrio, pekerjaanmu adalah meminum darah. Banyak hal yang lainnya lagi. Tetapi Roh Al-Quds akan menceritakan kisah itu tanpa aku. Tidak. Bahkan engkau akan mengisahkannya ke telingamu sendiri tanpa aku ataupun yang selain dari aku. Wahai engkau yang seperti aku, seperti ketika engkau tertidur, engkau beranjak dari hadiratmu kepada hadirat dirimu sendiri. Engkau mendengar dari dirimu sendiri dan menganggap bahwa seseorang telah menceritakan kepadamu di dalam mimpi. Wahai sahabatku, engkau bukanlah engkau yang tunggal. Tidak. Engkau adalah langit dan laut yang dalam. Engkaumu yang perkasa 900 kali lipat adalah lautan. Dan tempat tenggelamnya 100 engkau. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan istilah jaga dan tidur? Diamlah. Karena Tuhanlah yang lebih tahu apa yang benar. Diamlah. Agar engkau dapat mendengar dari yang bersabda. Apa-apa yang tidak akan terdapat dalam pernyataan atau dalam penjelasan. Diamlah. Agar engkau dapat mendengar dari matahari. Apa-apa yang tidak tercantum dalam buku atau dalam pemberian. Diamlah. Agar jiwa yang berbicara bagimu di dalam bahteramu, tinggalkanlah berenang.